Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Mari kita mulai baktian kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai,
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Sudah lama kita tidak berjumpa ya, satu dengan yang lain, apalagi setelah dengan adanya pandemi COVID ini. Namun pada pagi ini kita dapat berjumpa dalam satu ibadah online. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Christian Didi Sugiharto yang telah memberi kesempatan untuk boleh kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk saat ini Engkau berkati kami dalam kami belajar dari firman-Mu. Tuhan mengurapi dengan pengurapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Yohanes 9 ayat 1-7. Yohanes 9 ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian daripada firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita bisa melihat adanya beberapa sikap. Sikap yang pertama adalah sikap yang dinyatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Begitu melihat akan adanya orang buta, maka murid-murid ini mengambil sikap, yaitu sikap menghakimi. Dalam hal ini, saudara, sikap menghakimi itu dinyatakan melalui apa yang dikatakan oleh murid-murid. Dia bilang, "Tuhan, siapa yang berbuat dosa?
orang ini atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta. Saudara, itulah sikap kebanyakan manusia. Mudah menghakimi, mudah sekali menyalahkan orang lain. Saudara-saudara, Tuhan mau mengajar kepada kita untuk kita tidak mempersalahkan orang lain, untuk kita tidak menghakimi. Apapun yang terjadi, biar kiranya kita tidak menghakimi. Menghakimi atau mempersalahkan orang lain itu tidak membawa faedah, justru membawa kerugian. Apa faedahnya kalau kita itu menyalahkan orang lain? Ada satu masalah, lalu saudara kita mempersalahkan orang lain. Orang yang mempunyai sikap seperti itu biasanya ingin membenarkan dirinya sendiri. Membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Mari kita belajar. Bukan sikap seperti itu. Itu sikap yang tidak Kristiani. Anak-anak Tuhan tidak boleh memiliki sikap seperti itu. Sikap menghakimi. Itu sebabnya maka Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada para muridnya. Nah, sikap kedua inilah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ketika melihat adanya orang yang buta itu, maka sikap yang dilakukan oleh Yesus adalah dia berkata kepada murid-muridnya, demikian, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Itulah sikap yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika melihat akan orang yang buta itu. Yaitu akan datang malam. Sudahlah, tidak perlu menghakimi, tidak perlu mempersalahkan orang lain. Tapi yang perlu adalah apa yang bisa engkau kerjakan. Apa yang bisa engkau lakukan kalau engkau melihat akan adanya orang yang buta semenjak lahir itu. Itulah sikap Tuhan Yesus. Karena itu dia berkata, akan datang malam. Akan datang malam. Di mana tidak seorang pun yang bisa bekerja. Saudara, Tuhan mau supaya murid-murid meneladani sikap daripada Yesus. Tuhan juga mau supaya saudara dan saya meneladani sikap daripada Tuhan Yesus. Kepada kita diingatkan, saudara, jangan menghakimi, tetapi justru ingatlah, bekerja, melayani itu lebih penting. Jangan menghakimi, jangan mempersalahkan, tapi melayani, melakukan pekerjaan. Karena itu Yesus mengingatkan, akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang akan bisa bekerja. Ya memang saudara-saudara tahu, bila mana sudah mulai mendekati malam, apalagi sudah datang malam, maka orang tidak akan mungkin bisa bekerja. Orang bekerja itu, saudara, ketika masih siang, bukan? Tapi kalau sudah malam, orang tidak akan bisa bekerja. Nah, Tuhan Yesus mau mengingatkan, nanti akan datang malam, di mana orang tidak bisa bekerja. Kapan malam itu datang, saudara? Saat ini, saudara, belum malam. Katakanlah, saat ini mungkin masih maghrib. Nah, masih ada kesempatan untuk kita bekerja, untuk kita melayani. Masih ada kesempatan gereja Tuhan bekerja dan melayani. Di tengah-tengah pandemi COVID pada saat ini, yang masih belum ada penyelesaiannya, gereja Tuhan tetap
diminta oleh Tuhan tetap bekerja. Akan datang malam. Dan sekarang belum malam. Karena itu mari, biar kiranya kita bekerja sebaik-baiknya, saudara. Kita bekerja melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Apa yang gereja bisa kerjakan. Apa yang orang-orang Kristen bisa kerjakan. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Apa yang bisa kita kerjakan. Jangan kecil hati, saudara. Jangan khawatir. Jangan cemas. Tapi mari, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Kita menjadi garam di dunia ini. Kita menjadi terang untuk menerangi tempat-tempat yang gelap. Saudara, bekerjalah. Karena nanti akan datang malam. Kesempatan masih Tuhan berikan. Itu yang dilihat oleh Yesus. Ketika Yesus melihat akan orang yang buta semenjak lahir itu. Dia mengerjakan sesuatu. Karena itu saudara-saudara, kemudian Yesus mengambil tanah dicampur dengan ludahnya dan kemudian dioleskan pada mata orang buta itu. Saudara, nah di sini kita melihat Yesus bekerja. Yesus bekerja. Di sini kita akan masuk kepada sikap ketiga. Sikap ketiga adalah sikap daripada orang yang buta itu tadi. Dia telah diolesi matanya oleh Tuhan Yesus dengan tanah yang dicampur dengan ludah oleh Yesus. Tapi saudara-saudara, ternyata dia belum melek. Dia belum melek. Dia masih tetap buta. Lalu Yesus berkata, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Nah, di sini kita melihat sikap daripada orang buta itu. Dia belum bisa melihat. Mana mungkin dia bisa berjalan menuju ke kolam Siloam. Tapi dia mempunyai sikap yang indah, saudara. Sikap yang taat. Nah, sikap ketiga ini yang boleh kita pelajari. Sikap taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak berbantah-bantah. Dia tidak bilang, Tuhan, aku belum bisa melihat. Mana mungkin aku bisa pergi ke kolam Siloam. Tidak, saudara. Tetapi dia taat. Dia langsung berangkat menuju ke kolam Siloam. Dan dia mungkin, saudara, terjatuh karena dia kesandung batu. Mata belum bisa melihat, kan? Mungkin di situ ada lubang. Mungkin kakinya masuk ke dalam lubang. Tapi dia tetap jalan. Akhirnya sampai di kolam Siloam. Lalu dia masuk ke kolam Siloam. Dia membasuh mukanya. Dan apa yang terjadi? Ajaib. Mujizat Tuhan terjadi. Dia bisa melihat. Matanya melek. Oleh karena apa, saudara? Ketaatan akan apa yang Tuhan perintahkan. Orang buta ini melek oleh karena dia taat. Saudara yang kekasih, indah sekali hidup yang kita hidup ini di tengah-tengah keadaan pada saat ini. Biar kiranya kita tidak kecil hati. Kita tidak putus asa, saudara. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir. Percayalah, Tuhan itu tetap menyertai dan memelihara kita. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Orang yang buta itu, saudara, sembuh. Saudara, dalam banyak perkara, Tuhan juga bisa melakukan terhadap saudara dan saya. Dia bisa menolong kita. Dia bisa melakukan perkara yang ajaib kepada kita. Saudara ingat ketika 5.000 orang dalam keadaan lapar, saudara-saudara mereka telah diberi makan oleh Yesus. Dengan apa? Dengan mujizat. 5 roti dan 2 ekor ikan dipakai untuk menolong 5.000 orang yang
pada waktu itu dalam keadaan kelaparan. Tuhan masih sanggup. Juga pada saat ini pun Tuhan masih sanggup, saudara. Mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Demikian juga di situasi yang orang bilang sulit pada saat ini oleh karena adanya pandemi COVID, tapi kita sebagai orang percaya, kita tetap boleh berharap kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan Yesus. Pada Tuhan tetap ada pertolongan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami kembali datang kepadamu Tuhan dan menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai dan memimpin kami semua. Sertai akan jemaat-Mu Tuhan, sertai mereka pribadi demi pribadi. Demikian juga Engkau menyertai mereka keluarga demi keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Christian Didi Sugiharto bersama dengan segenap keluarganya. Tuhan yang akan memimpinnya. Kami mendoakan untuk majelis gereja. Tuhan juga yang memimpin, memberkati. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu di Cangkiran. Tuhan memberkati juga. Terima kasih Tuhan, Engkau menteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh terus bertumbuh dan berbuah lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat tuh mengangkatmu.
saudara sekalian, mari pagi hari ini kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih atas anugerah yang Kau berikan pada kami sepanjang hari, atas berkat yang Kau berikan pada kami, baik secara jasmani maupun rohani. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, dan para menteri, staf-stafnya. Kiranya Kau berkati mereka, Kau beri hikmat, kebijaksanaan, dan Kau beri kesehatan dalam memerintah bangsa ini, Tuhan, agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju, Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, dan perawat, Tuhan. Kiranya Kau sertai, Kau lindungi dalam menangani COVID-19 ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin virus COVID-19 ini, Tuhan, yang sudah diuji coba ke beberapa orang, Tuhan. Kiranya vaksin ini dapat menyembuhkan kami, terutama untuk seluruh bangsa kami ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu, umatmu, terlebih dan khususnya untuk GKI Cangkiran, Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau beri kelimpahan untuk jemaatmu, Tuhan. Dan apabila ada yang sakit untuk jemaatmu GKI Cangkiran, Kau jamah mereka, Kau sembuhkan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Kau berkati, Kau beri kesehatan dalam melayani akan jemaatmu di GKI Cangkiran, Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, Tuhan, yang mungkin saat ini masih belajar secara online, Tuhan. Beri mereka kepandaian, beri mereka kepintaran dalam mengerjakan soal-soal yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru ataupun juga guru-gurunya, Tuhan, dalam memberikan pengarahan akan pelajaran ini, Tuhan. Kau berikan hikmat, Tuhan. Kau berikan kesabaran, Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih mencari pekerjaan, Tuhan. Kiranya Engkau segera memberikan pekerjaan, Tuhan, dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami ucap syukur karena bangsa kami telah merayakan HUT kemerdekaan ke-75, Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang sedang berbenah, Tuhan, di semua sektor, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita tutup bagian kita pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin.